Hey yo Tsamago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Pengkhianat semakin gencar melakukan sabotase terhadap semua pulau beserta dengan fasilitasnya. Para aliansi dihantui oleh rasa curiga satu sama yang lain dengan Seraphim yang juga ikut memberontak. Siapakah yang akan keluar sebagai tersangka dalam game kematian yang melanda Pulau Egghead untuk saat ini? Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1075 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah pengkhianat mengontrol Seraphim dan berupaya untuk menyerang keempat grup yang sudah dibuat oleh Saka. Tidak kalah mengejutkannya juga adanya percobaan rayuan maut dari anggota CP0, Kaku dan juga Rob Lucci kepada Luffy dan Zoro untuk membebaskannya dan membantu menyelesaikan Seraphim. Apakah kemudian Luffy dan juga Zoro akan membantu mereka? Dan apakah mereka benar-benar bersedia untuk membantu para aliansi keluar dari Pulau Egghead ini? Yap, sebelum kita masuk ke dalam reviewnya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1075 kita kali ini diberi judul Lapis Dead Game. Dalam chapter kita kali ini tentunya mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kisah dari ilmuwan Meds, dan kali ini ada pada volume 31. Vegapunk diundang untuk bertemu 5 Gorosei karena dia dihormati sebagai ilmuwan jenius. Gorosei di sini hanyalah terlihat siluet di cover tersebut. Chapter dimulai dengan menampilkan kondisi yang terjadi saat ini dalam Pulau Egghead. Ada banyak ledakan dan juga asap yang mengisi beberapa bangunan karena ulah dari pengkhianat yang mencoba untuk menyabotase semuanya di dalam pulau. Di sini pun terlihat Saka yang sedang mencoba menghubungi Pythagoras melalui Denden Mushi dan melihat monitor di dalam ruang kontrol. Saka berkata, "Pythagoras, apakah itu adalah ledakan? Tolong beri aku jawaban. Apakah ini kecelakaan? Aku harap dia tidak terjebak di sana." Denden Mushi pun coba memperlihatkan Tower C. Nah, saat CCTV mengarah ke Tower C, tiba-tiba sekelebat bayangan muncul dan mengakibatkan hancurnya CCTV yang berefek kepada rusaknya tampilan yang ada pada layar monitor. Saka jelas tampak kaget dengan apa yang terjadi dengan bayangan tersebut. Dia benar-benar meyakini bahwa ada seseorang yang mencoba untuk menghancurkan seluruh CCTV yang berada di pulau ini. Sementara itu di ruang kontrol pada saat yang bersamaan, Luffy merasakan adanya sesuatu yang aneh dan Zoro bertanya, "Ada apa Luffy?" Luffy berkata, "Ada sesuatu yang aneh dengan handphone ini. Aku tidak bisa mendengar suara dari mereka." Luffy lantas ke tempat dari Saka dan melihat monitor bersama Saka. Layar menjadi hitam satu persatu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Saka berkata, "Seseorang ada di laboratorium ini bersama kita." Kemudian halaman selanjutnya pun memperlihatkan para aliansi yang sudah dibentuk menjadi 4 kelompok untuk mencari keberadaan dari Dr. Vegapunk. Grup pertama diperkenalkan adalah kelompok dari Nami yang beranggotakan Nami, Edison, dan juga Brook yang sedang berada saat ini di Tower A, tepatnya di lantai 3. Nami di sana terlihat terkesima dengan adanya harta karun yang berada di suatu kotak. Nami berkata, "Wah, ada permata, aku akan mengambilnya." Edison mengatakan bahwa kita harus segera kembali, kita harus menemukan stela utama secepatnya. Sementara itu, Brook berkata bahwa tidak apa-apa jika semua orang meninggalkan pulau ini. Kita benar-benar harus melewatinya lagi dalam perjalanan pulang. Edison pun menerangkan kepada Nami bahwa yang dia lihat itu adalah berlian buatan untuk keperluan industri. Nami semakin berbinar-binar matanya. Dia bertanya, "Hah? Apakah kau bisa membuat berlian?" Edison tampak kaget, bentuk mata dari Nami pun berubah menjadi Berry. Kelompok selanjutnya yang terlihat adalah kelompok dari Robin yang diisi dengan Atlas, Robin, dan juga Chopper. Posisi mereka saat ini sedang berada di Tower A, tepatnya di lantai 2. Chopper bertanya kepada Atlas, "Jadi wajahmu adalah topeng?" Atlas menjawab, "Kita bisa mengubah wajah dan penampilan kita. Begitulah cara kerja masa depan." Sementara itu, Robin di sekelilingnya melihat ada beberapa organ tubuh manusia yang terpotong-potong. Dia mengira, mungkinkah ini Vegapunk? Atlas kemudian menjelaskan kepada mereka berdua bahwa ini bernama organoid atau organ buatan, teknologi yang sangat diperlukan untuk ilmu kedokteran di masa depan. Chopper tampak bingung, "Apakah kau benar bisa membuat organ?" Robin kembali berpikir mungkin itu adalah Vegapunk yang terpotong-potong.
Kemudian kita kembali lagi ke ruang kontrol. Di sana Luffy semakin bingung melihat situasi yang terjadi di pulau ini. Luffy bertanya kepada Saka, "Hei kau manusia helm, sesuatu sedang terjadi." Sementara itu, Saka berupaya untuk menghubungi Edison. Namun lagi-lagi dia tidak bisa menerima jawaban karena CCTV dan juga alat komunikasi yang mereka gunakan sekarang sudah disabotase. Luffy mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu dia bisa mendengar suara mereka di telinga. Namun Saka menjawab ada seseorang di laboratorium ini. Kita lanjut, sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Kelompok ini adalah Sanji yang berisikan Sanji, Jinbe, dan juga Stashi. Mereka sedang berjalan di area pembuatan senjata. Posisi mereka saat ini adalah berada di Tower B, tepatnya di lantai 2. Sanji berkata kepada Stashi, "Maukah kau memanggilku anjing?" Stashi kemudian berkata, "Boleh saja, namun kau harus mencari keberadaan dari Stella untukku." Jinbe mengatakan bahwa lab ini sangat besar. Ini adalah lantai pengembangan senjata, jadi dampak besar tidak diperbolehkan di sini. Yap, kita pun melihat kelompok terakhir yang diisi dengan Usopp, Franky, Lilith, dan juga York. Mereka saat ini berada di Tower C, tepatnya di lantai 3. Lilith terlihat sedang memamerkan senjatanya kepada Usopp. Usopp berkata, "Apakah itu pistol gelembung?" Lilith menjawabnya, "Yups, itu benar. Ini adalah gelembung pamungkas yang dapat memantulkan kembali apapun." Franky kemudian bertanya lagi, "Jadi itu berarti kau bisa memantulkan serangan kembali?" Kemudian dari kejauhan mereka pun melihat ada gumpalan asap tebal seperti adanya ledakan yang baru saja terjadi. Usopp panik dan berkata, "Ini mengerikan. Apa yang terjadi? Apakah ini sebuah ledakan? Lihat, ada yang pingsan. Mungkinkah itu Pythagoras?" Mereka pun menemukan tempat Pythagoras diserang. Pythagoras terlihat tergeletak di lantai setelah terkena ledakan yang disebabkan oleh sang pengkhianat di chapter kemarin. Mereka pun tampak bingung dan sangat panik melihat tubuh dari Pythagoras yang tidak bergerak, kepalanya menghilang dan dipenuhi luka yang sangat banyak. Franky berkata, "Ini biadab, kepalanya telah meledak." Jadi disinilah suara ledakan itu berasal. Namun kemudian dari kejauhan kita pun melihat bagian lain dari tubuh Pythagoras, yakni kepalanya. Pythagoras ternyata selamat karena dia melompat keluar dari tubuhnya tepat waktu. Mereka semua pun bertanya kepada Pythagoras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini kecelakaan? Atau lebih tepatnya, apakah kau melihat keadaan dan apakah ada musuh? Pythagoras menjawabnya, "Itu masih belum jelas." Sementara itu di dekat mereka, York menemukan Snake di dekat area tersebut dan berjalan untuk mengelusnya. Melihat hal tersebut, Pythagoras menyuruhnya berhenti, tapi sudah terlambat. Snake kemudian mengubah York menjadi batu. Kemudian tanpa basa-basi, Snake kemudian menyerang anggota kelompok lainnya. Snake menggunakan beamnya dan mereka pun harus melompat ke lantai bawah untuk melarikan diri. Pythagoras berkata, "Kali ini dia tidak mau mengikuti perintah kita." Franky pun mengatakan bahwa sekarang mereka tidak bisa menghubungi Saka kembali. Lilith kemudian terlihat marah. Dia mengatakan, "Apakah ini lelucon? Tidak ada jalan keluar kecuali menang. Akulah yang membuat kalian menjadi manusia terkuat." Panel beralih lagi dan sekarang kita akan kembali ke ruang kontrol. Nah, di ruang kontrol ini tampaknya mereka sudah kedatangan tamu. Yeps, S-Bear dan juga S-Hawk menerobos masuk dan mencoba untuk menyerang semua orang termasuk CP0. Saka mencoba memerintahkan S-Bear dan juga S-Hawk ini untuk berhenti, namun mereka tidak melakukannya. Kemudian dengan sigap, Luffy dan juga Zoro menggendong Lucy, Kaku dan juga Saka untuk menghindari laser dari Seraphim. Saka berkata, "Ini berarti orang yang memberi mereka perintah adalah Vegapunk juga. Seseorang mencoba untuk membunuh kita." Lucy dan Kaku kemudian bangun. Mereka menawarkan bantuan kepada Luffy dan juga Zoro untuk melawan Seraphim ini. "Hei topi jerami, Roronoa, mari kita kesampingkan dendam masa lalu kita untuk sementara waktu. Jadi, lepaskan borgol kami. Kami lebih berguna untukmu tanpa borgol ini." Yeps, panel chapter 1075 pun berakhir dengan muka tampan dari Luffy dan juga Zoro yang tampak jijik dan juga mual mendengar rayuan maut dari manusia kucing dan juga jerapah tersebut. Yups, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamon jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yakni chapter 1075. Ingat untuk di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.